siang semuanya, kembali lagi bersama saya Benny Suryanto. Yang mana kali ini di video kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh rekan saya yaitu Mas Ansori yang akan menceritakan pula tokoh idola kita berdua dan bahkan idola masyarakat Indonesia ya pada umumnya. Nah, pada kesempatan kali ini seperti judul di video kita yaitu Algojo Koruptor, Pak Artijo Alkostar. Nah, pada kesempatan siang hari ini kami akan membahas tentang Pak Artijo Alkostar. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas dan nilai-nilai apa yang akan bisa kita petik dari beliau? Nah, mari kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah biografi singkat dari Pak Artijo. Nah, Pak Artijo sendiri itu lahir di Situbondo ya teman-teman ya, di daerah Jawa Timur. Dia lahir pada tahun 1948 dan meninggal di Jakarta pada bulan Februari tahun 2021, sehingga umur beliau yaitu 72 tahun. Nah, dulunya beliau itu seorang pengacara dan menjadi hakim selama 18 tahun, dan dia juga seorang akademisi hukum atau dosen ya di alma maternya yaitu di UII ya, Universitas Islam Indonesia. Dan selain itu dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, di mana dia mulai terkenal karena vonisnya yang cenderung memperberat hukuman terhadap terpidana kasus korupsi. Dan dari hal dissenting opinion ya, yaitu dissenting opinion itu perbedaan pendapat dengan mayoritas hakim ya yang dalam satu majelis. Nah, yang mana dalam beberapa perkara yang ditangani dia sering melakukan dissenting opinion, khususnya pada perkara-perkara besar ya, seperti perkara kasus Munir ya, yang mana beliau melakukan dissenting opinion terhadap mayoritas hakim dalam satu majelis tersebut. Nah, selanjutnya ini merupakan salah satu kutipan dari kata-kata beliau, yaitu tubuh negara tidak akan pernah sehat kalau di dalamnya banyak terjadi korupsi. Nah, ini beliau emang pegiat anti korupsi banget ya, karena dia pegiat melalui putusan-putusannya seperti itu. Nah, selanjutnya, sedangkan ini merupakan nilai aneka atau yang kita jabarkan, yaitu A-nya itu akuntabilitas, N-nya nasionalisme, E-nya etika publik, K-nya komitmen mutu, dan A yang terakhir yaitu anti korupsi. Nah, nilai aneka ini penting ya, khususnya bagi kita para aparatur sipil negara ataupun para pejabat publik lainnya. Nah, kita emang dituntut untuk memiliki nilai dasar yang ini, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Oleh karena itu, kita akan membahas tokoh publik. Nah, tokoh publik kali ini yaitu Pak Artijo, yang dengan harapan kita akan bisa meniru jejak beliau, karena beliau sendiri merupakan role model dari sikap aneka ini. Lanjut. Nah, sekarang kita bedah satu persatu ya, yaitu perilaku yang mencerminkan sikap akuntabilitas dari Pak Artijo. Yang kita tahu sendiri bahwa akuntabilitas merupakan tanggung jawab yang penuh ya, tanggung jawab yang dengan tanggung jawab itu kita bertanggung jawab sepenuh-penuhnya seperti itu. Jadi bukan hanya menerima tanggung jawab lalu mengerjakan dengan malas-malasan dan sebagainya, tapi tanggung jawab yang dipegang dengan penuh. Ya, dia tanggung jawab dan dia mengerjakan apa yang ditanggung jawabinya dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini salah satu poinnya itu adalah konsistensi ya. Nah, di dalam diri Pak Artijo itu terdapat konsistensi yang tinggi. Nah, kita bisa melihat dari mana? Dari putusan-putusan beliau yang ada di samping, yang ada di infografis di samping ini. Nah, yang mana beliau cenderung memperberat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tanpa pandang bulu. Nah, yang mana di sini kita bisa melihat ada putusan-putusan beliau ke Pak Sultan Batugana ya, yang 10 tahun menjadi 12 tahun, dari Pak Anas Urbaningrum juga ada dari 8 tahun, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh tingkat pertama dan tingkat banding itu di tingkat kasasi dijatuhkan menjadi 14 tahun, dan banyak sekali di sini ada Lutfi Hasan Ishak, Angelina Sondag dan lain sebagainya, yang mana beliau ini sangat konsisten dalam putusannya untuk memerangi yang namanya perilaku korupsi, yang mana konsisten tersebut merupakan poin dari nilai akuntabilitas. Selanjutnya,
yaitu adalah nilai nasionalisme. Nah, ini kalau teman-teman pernah menonton video beliau, yaitu yang di narasi ada wawancara dengan Najwa Shihab dan Pak Artijo. Nah, di situ beliau juga mengungkapkan bahwa korupsi itu kejahatan luar biasa ya, karena mencuri harta negara dan memiskinkan rakyat. Nah, begitu Pak Artijo itu sangat pro terhadap rakyat untuk kemakmuran rakyat ya. Nah, di sini beliau juga mengungkapkan kepada Najwa Shihab bahwa dalam pertimbangan putusan itu beliau selalu mempertimbangkan seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan dan terdakwa harus menebus sebanyak-banyaknya kerugian yang diakibatkan oleh terdakwa tersebut. Nah, dari hal tersebut itu contoh sikap nasionalismenya itu ada, yaitu dia adil dalam memberikan putusan, yaitu dia memberikan putusan tidak semata-mata karena dia jengkel, tapi juga ada dasar hukumnya, dan putusan tersebut ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itulah nilai dari nasionalisme yang ada pada diri Pak Artijo. Nah, selanjutnya yaitu adalah nilai etika publik. Nah, untuk nilai etika publik sendiri ini kita mengutip kisah yang Pak Artijo sendiri ceritakan ya di berbagai stasiun televisi ketika wawancara terhadap beliau. Dulu Pak Artijo itu waktu masuk Mahkamah Agung tahun 2000 itu ada 2 pengusaha masuk, dan pengusaha tersebut bilang, Pak Artijo, yang lain ini sudah, tinggal Pak Artijo saja yang belum. Nah, dalam tanda kutip ya mungkin dia akan menyogok uang ya. Nah, lalu Pak Artijo langsung menjawab dengan tegas, Anda lancang sekali ya, seperti itu, Anda lancang sekali, tutur Pak Artijo. Nah, lalu kejadian itulah yang kemudian mendasarinya untuk membuat tulisan, membuat pelang ya, tidak menerima tamu yang berperkara. Nah, itu tulisan tersebut lalu dipasang di depan ruang kerjanya di Mahkamah Agung. Nah, seperti itu. Nah, sikap seperti itu menunjukkan bahwa Pak Artijo itu memiliki sikap etika publik, yaitu beliau taat pada aturan. Nah, salah satu poin dari sikap etika publik itu kan kita harus taat aturan, dan di sini memang Pak Artijo integritasnya sangat tinggi ya. Beliau taat banget terhadap aturan, bahwa di dalam aturan seorang ASN, seorang pejabat publik atau siapapun itu mesti tidak diperbolehkan untuk melakukan korupsi. Nah, adapun suap yang disebutkan di cerita tadi itu merupakan subbagian dari korupsi. Jadi jelas banget ya bahwa beliau itu merupakan figur yang mempunyai etika publik yang tinggi. Nah, adapun nilai-nilai selanjutnya yaitu ada komitmen mutu dan anti korupsi, itu akan dibahas oleh teman saya ya, sama Mas Ansori. Oke, sekian dari saya lanjutkan ke Mas Ansori, silahkan. Terima kasih kesempatannya Mas Beni telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan idola kami berdua. Uniknya Pak Artijo Alkostar ini dulu sempat menolak menjadi Hakim Agung. Alasannya, menurut Pak Artijo, dunia peradilan itu sangat kelam dan tidak bisa diperbaiki, sehingga Pak Artijo menolak untuk menjadi Hakim Agung pada saat itu. Tetapi Pak Yusril Ihsa Mahendra mengatakan dan menantang pada Pak Artijo, justru kamu harus masuk sistem peradilan dan menjadi Hakim Agung agar dapat memperbaiki sistem peradilan yang bobrok itu, katanya. Dan akhirnya setelah menimbang-nimbang, Pak Artijo pun mau menjadi Hakim Agung. Tidak itu juga, dalam mencerminkan perilaku komitmen mutu, Pak Artijo membuktikan sebagai pengabdiannya menjadi Hakim Agung ketika ada kasus yang menurut Pak Artijo itu tidak sesuai dengan hati nuraninya, yang menurut Pak Artijo itu dalam kutip ada yang tidak beres. Tanpa segan-segan Pak Artijo melakukan hak dissenting opinionnya agar pada sidang itu Pak Artijo tidak mempertanggungjawabkan hasil putusan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan hakimnya. Karena menurut Pak Artijo, keputusan tersebut tidak sesuai dengan hati nurani dan kepercayaannya sebagai hakim bahwa keputusan itu adalah keputusan yang benar. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa almarhum Pak Artijo Alkostar merupakan seseorang yang berkomitmen mutu. Bukan Pak Artijo namanya kalau beliau tidak mencerminkan perilaku yang
menunjukkan sikap menolak atau anti korupsi. Dulu beliau sebelum menjadi Hakim Agung, beliau mempunyai kantor pengacara di Yogyakarta. Kekayaan Pak Artidjo pada saat itu sebelum menjadi Hakim Agung tidak begitu mencolok. Maklum, Pak Artidjo sering tidak tega menarik bayaran dari kliennya yang tidak mampu. Kalau dihitung-hitung, penghasilan dari kantornya setelah untuk membayar gaji lawyer, beliau selalu membeli buku-buku sehingga pendapatan Pak Artidjo saat itu tergolong pas-pasan. Nah, suatu ketika Pak Artidjo pernah mendapatkan kasus untuk dipercaya untuk menjadi pengacara pada kasus tersebut. Kemudian pihak lawan ingin menginterupsi Pak Artidjo dengan bilang, kamu gak usah bersungguh-sungguh dalam kasus ini agar pihak kami yang menang. Nah, sambil disodori sebongkok uang kepada Pak Artidjo. Tetapi si algojo koruptor ini tidak mau. Beliau menolak mentah-mentah karena menurut Pak Artidjo itu tidak sesuai dengan hati nuraninya dan dia tidak mau membohongi kliennya. Itulah kehebatan Pak Artidjo. Bahkan sebelum menjadi Hakim Agung pun, ketika Pak Artidjo dalam titik rendah, titik menengah atau titik tinggi saat menjadi Hakim Agung, beliau tidak tergoda dan tidak tergiur oleh bergelimangnya harta dunia. Beliau tetap menjalankan apa yang menurut hati nurani Pak Artidjo benar. Beliau yakini, beliau imani, sehingga kasus-kasus yang diselesaikan Pak Artidjo adalah kasus-kasus yang tidak main-main, selalu kasus besar seperti Pak Anas Urbaningrum, Pak Setia Novanto, yang notabene merugikan uang negara ratusan miliar. Selalu Pak Artidjo yang melakukan eksekusinya. Bahkan Pak Artidjo selalu memberikan tambahan. Padahal di tingkat pertama dan tingkat banding hukumannya rendah. Tapi setelah ditangani oleh Pak Artidjo di pengadilan tinggi, selalu Pak Artidjo tambah. Karena menurut Pak Artidjo itu setimpal, itu seadil-adilnya menurut Pak Artidjo. Nah, kini beliau sudah meninggalkan kita semua. Kita kehilangan mutiara hati negara kita karena beliau tutup usia pada tahun kemarin. Ini yang menjadikan saya dan Mas Benny merasa kehilangan karena sosok beliau sangat menginspirasi kami sebagai kaum milenial bahwa untuk menjadi kaya, untuk menjadi sukses itu belum tentu semua tentang uang. Karena menurut Pak Artidjo, kebahagiaan itu ketika kita dapat melakukan pekerjaan kita sebaik-baik mungkin, sejujur-jujur mungkin, sehingga kita bangga dan puas dengan hasil yang sudah kita peroleh. Karena menurut Pak Artidjo, harta tidak akan dibawa ke liang lahat. Sehingga dengan entengnya, dengan integritasnya, Pak Artidjo dapat menjalankan pekerjaannya sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin, karena beliau tidak ada beban kepada pihak A, kepada pihak B, kepada pihak C, dan beliau tidak merasa ada hutang kepada orang-orang yang ingin berperkara kepada beliau, sehingga beliau dapat konsentrasi penuh dalam mengambil keputusan, dalam melakukan kebijakan, dalam memutuskan perkara. Itu yang membuat kami, saya Muhammad Ansori dan Mas Benny rekan saya, menjadikan Pak Artidjo, almarhum Pak Artidjo Alkostar sebagai idola kami, dan kami siap meneruskan api obor semangat Bapak Artidjo untuk membangun negara tercinta kami, yaitu Indonesia. Terima kasih.